Heru Budi Hartono untuk kita silaturahmi, ngobrol, dan ini bagian dari sebuah proses penjaminan agar pemerintahan berjalan dengan baik. Pak Wali Kota buat gerakan kolaborasi dengan warga memastikan saluran permukaan bebas dari mampet sampah. Sekali lagi, saya tidak mengulang ini menjadi KPI Bapak. Sekali lagi, KPI Pak Lurah, saya akan keliling menanyakan ini, apa yang saya ceritakan nanti mungkin sampai selesai, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Fasum-fasus itu belum diserahkan ke Pemda DKI. Makanya hari ini kami warga Ruko Seribu semuanya berkumpul di depan Balai Kota meminta dan memohon tolong Bapak Anies, Gubernur kita, tegaskan kepada Wali Kota agar fasum-fasus ini segera direalisasikan. Coba lihat sekarang, Heru Budi datang ke Balai Kota, membawa semangat Ahok, dan para kadru ini mulai kepanasan. Novel Baswedan, kenapa? Kok akhirnya dia mulai kepanasan, kemudian juga ingin menggeruduk bahkan Balai Kota, ingin mengepung Balai Kota kalau misalkan Heru Budi ini berbuat aneh-aneh katanya. Ya kalau menurut saya, karena dia memang mengcopy paste apa yang dilakukan oleh Ahok, ya kemungkinan dana hibah kepada ormas-ormas ini akan dihentikan semuanya. Ini sudah mulai dari TGUPP. TGUPP kan sudah dibubarkan, dan Heru Budi memilih tidak menggunakan TGUPP. Imbas kebijakan Anies Baswedan, Heru Budi Hartono di demo pekerja pelabuhan KCN di Balai Kota. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendapatkan tuntutan dari massa imbas kebijakan yang diberlakukan Anies Baswedan. Tuntutan tersebut datang dari massa pekerja korban penutupan pelabuhan KCN Marunda, Jakarta Utara. Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur DKI, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu 19 Oktober 2022. Massa meminta Heru Budi Hartono untuk kembali membuka pelabuhan KCN Marunda yang sebelumnya ditutup oleh Dinas Lingkungan Hidup saat Gubernur Anies Baswedan menjabat. Akibat penutupan itu, ribuan orang menjadi pengangguran. Dalam orasinya, massa mengaku menderita dengan penutupan pelabuhan tersebut. Mereka berharap Pemprov DKI di bawah pemimpinan Heru bisa segera mengambil solusi atas persoalan yang berimbas pada para pekerja pelabuhan. Adapun dalam kesempatan tersebut, pihak Pemprov DKI menerima sejumlah perwakilan pendemo untuk mediasi. Kepala Kesbangpol DKI Taufan Bakri disebut berjanji menampung keluhan para pekerja pelabuhan dan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Ahmad Haryadi menuturkan, pihaknya mempertimbangkan pengembalian izin PT Karya Citra Nusantara yang dicabut Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, izin operasional PT KCN dicabut Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup pada Juni 2022 silam lantaran belum menjalani sanksi administratif terkait pencemaran lingkungan. Ahmad mengatakan pertimbangan soal pengembalian izin KCN harus melewati proses evaluasi. Namun, kata Ahmad, saat ini PT KCN dinilai sudah melakukan ikhtiar baik terkait pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungannya sudah dilakukan PT KCN, misalnya penanaman ribuan bibit mangrove di pesisir pelabuhan Marunda. Hal ini, kata Ahmad, dapat sangat bermanfaat sangat masyarakat yang tinggal di pesisir. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta mencabut izin PT KCN setelah terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Pemprov DKI Jakarta menjatuhkan sanksi administratif kepada PT KCN. Adapun 32 item pengelolaan lingkungan hidup yang harus diperbaiki PT KCN. Sayangnya berdasarkan hasil pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, PT KCN belum melaksanakan perintah sanksi administratif, sehingga dilakukan pemberatan penetapan sanksi dengan penerbitan SK tersebut. Sementara SK yang dimaksud yakni Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 21 tahun 2022, penerapan sanksi administratif pencabutan keputusan Kepala Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 56 tahun 2014, tanggal 28 Januari 2014 tentang izin lingkungan kegiatan bongkar muat oleh PT Karya Citra Nusantara yang ditandatangani pada 17 Juni 2022 lalu. Tetap menyebut PT KCN harus menghentikan seluruh kegiatan bongkar muatnya karena izin lingkungannya dinyatakan tidak berlaku.
Sebagai langkah lanjutan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah menyampaikan surat permohonan kepada kepala kantor otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priuk dan kantor Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan Marunda untuk dapat mendukung langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saling sindir PDIP Nasdem berlanjut, pengamat sebut kontraproduktif. Saling sindir antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat dinilai kontraproduktif. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan meski telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, hingga kini Nasdem masih bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Menurut Bawono, keputusan Nasdem untuk mendeklarasikan capres merupakan hak yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, deklarasi capres harus ditempatkan di dalam konteks menjalankan salah satu fungsi dari partai politik sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan nasional. Minggu 9 Oktober lalu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyindir Nasdem setelah partai pimpinan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hasto menyebut istilah biru keluar dari pemerintahan. Pengamat politik yang juga Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Iman menilai aksi saling sindir PDIP dan Nasdem merupakan hal yang wajar. Apalagi pencapresan Anies menurut Arif juga menyiratkan keberanian partai pimpinan Surya Paloh itu. Menurut Arif, Nasdem dan PDIP sama-sama berkepentingan dalam suksesi Pilpres 2024. Kedua partai telah mengisyaratkan akan berada di poros yang berbeda. Meski begitu, dia menilai perbedaan sikap pimpinan kedua partai sebagai bentuk rivalitas politik yang biasa terjadi dalam politik. Saling sindir antara petinggi PDIP dan Nasdem ini berlanjut dengan munculnya desakan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Nasdem dan koalisi. Pada Senin 10 Oktober, Forum Diskusi Relawan Jokowi meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot 3 menteri kader Nasdem. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Relawan Jokowi menilai hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang sejauh ini dijunjung oleh Jokowi. Partai Nasdem lebih jauh, Johnny berpendapat pemilihan calon presiden atau capres oleh partai politik adalah hal yang lumrah. Kenyataannya belum ada capres definitif sampai saat ini, juga mengacu pada perundang-undangan. Karena itu, dia menilai pernyataan yang dilontarkan relawan Jokowi dapat berdampak pada polarisasi kehidupan sosial masyarakat. Anies Capres 2024 dikaitkan banjir Jakarta. Sentilan PDIP dibalas Nasdem berpikir jangan sempit. Sentilan PDI Perjuangan terkait Anies Baswedan sebagai Capres 2024 dibalas Partai Nasdem. Deklarasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres 2024 oleh Nasdem dikaitkan dengan banjir Jakarta. Sentilan itu dilontarkan Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto. Ia menegaskan deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024 tidak ada kaitan sama sekali dengan banjir Jakarta. Zulfan lalu meminta Sekjen PDIP Perjuangan tidak berpikiran sempit. Menurut Zulfan, pernyataan Hasto tersebut tidak relevan. Pasalnya, bencana yang mendadak terjadi jangan disangkut pautkan dengan persoalan politik. Tak hanya Zulfan Lindan, Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim juga merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait Anies Baswedan. Hasto menyebut deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024 mengganggu konsentrasi pemerintah menangani masalah ekonomi. Hermawi Taslim menegaskan Nasdem berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2024. Hermawi mengaku heran dengan beberapa pihak yang mendesak Nasdem agar keluar dari kabinet Jokowi Ma'ruf setelah mendeklarasikan Anies. Hermawi menuturkan pencapresan Anies tak memiliki kaitan dengan pemerintahan Jokowi.